Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan mengenai rapat persiapan event kita dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila. Kita sebelumnya emang dari kelompok 5 ya, yang anggotanya adalah saya sendiri yaitu Panisa Patikasari, ada Ratna Wijayanti, ada Aldima Syaputra, ada Widya Dwi Syaputri, dan juga ada Anissa Kurata Ayun. Adapun yang akan kami diskusikan, yang pertama itu adalah menentukan tema dari event yang akan kita laksanakan nantinya. Jadi untuk anggota kelompok 5 sendiri, apakah ada tema yang ingin diajukan atau diusungkan mengenai event kita pada kali ini? Mungkin dipersilakan jika ada. Mungkin kalau belum ada, saya akan mengajukan tema terlebih dahulu ya. Adapun tema yang saya ajukan itu adalah generasi milenial membangkit nilai Pancasila. Mungkin teman-teman yang lain ingin mengajukan tema yang lain ya kayaknya. Mungkin Aldimas mau ngajuin? Masih pikir-pikir apa temanya yang tepat. Ini Widya mungkin mau ngajuin kan? Apa aja bebas? Belum kan? Bentar, lagi mikir dengan Hari Lahir Pancasila. Anissa mungkin mau ngajuin? Saya ingin mengajukan tentang Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia Maju. Pancasila dalam tindakan itu ya? Iya. Untuk yang lain apa masih ada yang mau ngajuin? Ratna mau ngajuin nggak? Enggak, Pan. Kita dapat ya 2 tema. Yang pertama itu adalah generasi milenial pembangkit nilai Pancasila. Dan yang kedua itu adalah Pancasila dalam tindakan gotong royong menuju Indonesia Maju. Dari 2 opsi ini, mau kita langsung vote atau lanjut ke pembahasan berikutnya? Kita voting dulu gimana? Biar nggak terlalu berlibat nantinya. Mulai dari siapa nih? Ratna mungkin mau milih yang mana? Mau vote yang mana? Kalau Ratna mungkin lebih ke yang generasi milenial pembangkit nilai Pancasila. Karena kan kita sekarang mengingat nih, bagaimana generasi milenial kita ini untuk membangkitkan nilai Pancasila itu. Gitu loh. Oke, berarti Ratna milih ini ya. Kalau Aldima sendiri mau milih yang mana? Kayaknya Pancasila dalam tindakan gotong royong itu boleh juga untuk menuju Indonesia Maju. Oke, Aldimas milih yang opsi kedua ya. Kalau Widya sendiri mau milih yang mana? Yang generasi milenial pembangkit nilai Pancasila aja. Oke. Ini yang ngajuin opsi ngepet juga atau enggak? Menurut kalian? Kayaknya boleh sih. Ngepet juga ya. Ngepet juga ya? Anissa sendiri mau milih yang mana? Yang opsi kedua ya? Iya. Oke. Soalnya itu kayak baru dibahas-bahas tahun lalu, seperti tahun 2020 lalu baru dibahas oleh presiden kita. Oke. Yang kedua ya. Kalau Panisa sendiri kayaknya milih yang punya Panisa yang opsi generasi milenial pembangkit nilai Pancasila.
Jadi untuk temanya ada 2 kan, karena lebih banyak milih yang ini, yang opsi pertama. Jadi untuk tema yang kita pilih itu adalah yang ini ya. Oke. Terus setelah kita nentuin tema, baru kita nentuin waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan. Nah, untuk waktu pelaksanaan ini mungkin ada yang mau ngajuin kapan gitu. Besok tanggal 1. Untuk jamnya jam berapa, Wid? Kira-kira? Mungkin kalau malam bisa dak sih, Van? Oke, hari Selasa ya? Selasa 1 Juni 2020 jam 8 bisa, Wid? 8 kan? Iya. Jam 8 sampai dengan selesai. Mungkin yang lain juga mau ngajuin gitu? Kalau menurut Ratna harinya Selasa juga, tapi waktunya mungkin bisa diganti siang atau sore, soalnya kan ada teman-teman yang mungkin terkendala sinyal atau gimana kan. Selasa 1 Juni, jamnya pagi atau siang ya? Tapi Van, kalau sore atau siang amba usahakan ya. Oke, siap, Wid. Nah, silakan di vote ya teman-teman. Mungkin saya dulu nih mau vote. Kalau Panisa sendiri milih yang opsi pertama ya, karena mengingat Widya kan seharian pergi tuh, jadi Panisa milih yang pertama. Kalau Aldi Masyaputra? Sama yang pertama juga. Kalau Anissa gimana? Kayaknya yang kedua. Yang kedua ya. Kalau Ratna? Yang kedua kan. Terus satu lagi Widya? Yang pertama. Pertama, oke. Jadi fix ya, waktu pelaksanaannya kita adain besok jam 8 sampai dengan selesai. Terus yang ketiga itu media pelaksanaan. Media pelaksanaan ini kan kita kan virtual gitu, jadi aplikasi yang mau kita gunain itu apa? Apakah kayak Zoom, Google Meet, atau yang lain gitu? Zoom aja, Van. Zoom. Aldimas ini ngajuin Zoom. Ada yang ngajuin Google Meet nggak? Nggak ada. Berarti sepakat Zoom ini. Iya, Van. Oke. Van. Berarti link Zoom ya. Terus yang keempat itu kita nentuin partisipan dari event ini. Nah, untuk partisipan ini kita itu nentuin kayak yang bakal ikut itu dari pihak mana aja, apakah orang-orang dari anak akuntansi atau seluruh prodi di Unip atau gimana gitu. Ada yang punya usul? Kalau menurut saya lebih baik kita aja untuk mengefisiensi waktu. Oh, oke. Berarti anak akuntansi aja gitu. Iya, Van. Mahasiswa jurusan S1 akuntansi Unip, gitu kan? Teman-teman yang lain ada opsi lain gitu atau pendapat lain? Widya ada pendapat lain atau Ratna, Dimas juga boleh. Nggak ada?
ada ya. Jadi fix yang mahasiswa jurusan S1 akuntansi Unip ya. 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 Oke, untuk partisipan event fix ya, mahasiswa jurusan S1 akuntansi Unip. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai petugas dari event yang akan kita selenggarain. Jadi untuk petugas ini ada petugas itu ada yang pertama itu ada moderator. Moderator itu tahu kan tugasnya ngapain. Yang kedua itu ada kayak ini apa tuh, pemateri dari event kita. Jadi di event kita nanti tuh ada kayak yang ngasih penjelasan mengenai tema yang kita pilih. Terus ada juga pembaca doa. Jadi pembaca doa ini ya tugasnya baca doa kan, supaya kegiatan yang kita laksanakan itu bisa terselenggara dengan baik. Terus selain itu juga ada PJ. PJ itu penanggung jawab di event kita kali ini ada 2 orang, karena bidangnya itu emang 2 orang itu yang dibutuhin. Kayak PJ pamflet dan link Zoom. Terus PJ penanggung jawab kuis dan dokumentasi. Nah, untuk moderator sendiri mungkin ada yang mau ngajuin gitu. Ada yang bersedia untuk jadi moderator sebelum kita masing-masing nunjuk teman kita sendiri. Ada yang mau ngajuin atau ngajuin temennya lah gitu. Ratna mau ngajuin Vanessa. Oke, yang lain ada yang mau ngajuin lagi? Belum di vote. Kita vote-nya satu-satu atau gimana? Satu ya? Ada yang mau ngajuin lagi? Vanessa juga. Saya merekomendasikan Ratna Magi. Ratna ya. Habis. Saya ngajuin Anissa aja deh. Anissa. Mana ada ini? Udah mau di vote ini? Habis yang mau ngajuin? Langsung di vote atau gimana? Di vote. Vote aja nak. Langsung di voting aja. Aldimas mau milih siapa? Vanessa. Kalau Anissa sendiri mau milih siapa? Vanessa. Vanessa atau Anissa? Vanessa. Kalau Ratna? Vanessa dong. Widya? Vanessa juga. Oke, mungkin saya yang jadi moderator nanti ya. Untuk pemateri sendiri, ada yang mau ngajuin gitu? Ratna mau ngajuin Anissa Kurota Ayun. Anissa. Ada yang mau ngajuin lagi? Atau mau mengajukan diri? Merekomendasikan Ratna aja deh. Ratna. Bis, ada yang mau ngajuin lagi? Habis. Udah, itu aja. Udah. Di voting ya. Untuk Widya ini milih siapa nih? Vanessa. Bisa. Untuk Aldimas? Ratna. Kalau
saya sendiri milihnya Ratna. Terus Ratna sendiri milih siapa nih? Nisa. Nisa milih Ratna pasti. Ratna. Oh, kan. Jadi nggak mau nih ngajuin diri sendiri. Fix ya materinya Ratna. Tadi Vanessa ya untuk moderatornya. Terus untuk pembaca doa. Tinggal 3 orang yang belum tugas ya. Dimas. Dimas. Habis mau ngajuin yang belum siapa nih? Anissa sama Widya ya? Yang belum. Widya. Baca doa tuh Pan. Udah, Alimas nanti. Fix Alimas ya. Alimas untuk yang baca doa. Terus PJ pamflet dan link Zoom. Jadi untuk PJ pamflet dan link Zoom ini tugasnya itu pertama pastinya buat pamflet gitu kan. Buat pamflet terus menyebarkan ke grup-grup biar anak akuntansi itu banyak yang ikut. Terus sama link Zoom itu berarti ya buat link Zoom gitu untuk acara event besok. Untuk PJ ini ada yang mau mengajukan diri antara Anissa sama Widya? Atau mau diajuin? Widya aja kan. Widya? Ya. Kak lu Pan, pamflet tuh kayak mana sih? Pamflet tuh kayak postingan gitu loh. Wait. Anissa aja lah. Anissa. Voting. Widya, Anissa tadi ngajuin Widya ya? Voting berarti nih. Aldimas milih siapa? Anissa. Ratna milih siapa? Widya. Iya, terus aku kayaknya milih Widya aja lah. Terus ini siapa tuh? Widya milih siapa? Anissa. Anissa milih Widya. Anissa pasti milih Widya nih. Widya atau milih diri sendiri? Widya aja. Widya. Oh, berarti ini Widya. Berarti untuk PJ kuisnya ini ya Anissa. Karena nggak ada pilihan. Udah fix Anissa. Anissa. Udah ini kan. Pan. Yang terakhir itu kita nentuin dress code ya, dress code yang dipakai waktu Zoom besok. Untuk dress code sendiri ada yang punya usul mau pakai baju apa gitu. Warna hitam Pan. Warna hitam. Hitam ini baju sama celananya atau gimana? Yang cewek Ini baju jilbab. aja dulu Pan. Baju juga boleh sih. Jadi semuanya hitam Kalau gitu. yang cewek baju. Ya, jangan sampai orang yang Oke, ini seragam cewek sama cowoknya. Warnanya baju dan celana hitam. Cewek berarti pakai jilbab hitam juga kan? Ada yang mau ngajuin warna lain? Atau kayak pakai batik gitu? Ratna Pan. Ratna. Ratna. Bawahannya kan celana atau roknya itu hitam, terus bajunya batik, baru jilbabnya bisa hitam ataupun kuning. Sesuai sama jurusan kita kan warna kuning. Jadi baju batik, rok hitam, rok atau Jilbabnya
hitam. Hitam. Hitam ya. Jilbab hitam. Oke. Masih ada yang mau ngajuin? Udah nggak ada yang mau ngajuin nih? Kalau warna kuning gimana? Lebih cocoknya untuk jilbabnya kan kuning atau bajunya yang kuning? Oh, berarti bajunya kuning itu? Atau opsi ketiga? Opsi ketiga aja, Van. Baju kuning. Atau Bawahannya tetap kayaknya lebih cocok hitam ya, bawahannya kan? ya, Lebih tetap masuk hitam. ke semua warna. Terus jilbabnya tetap hitam. Lebih cocok hitam atau yang lain boleh? Kalau ada usul lainnya. Kalau aku sih nggak ngusulin hitam ya biar mudah gitu dicari. Kalau mau kuning kan mungkin teman-teman yang lain juga susah untuk buat cari. Oke. Ini udah habis mau ngopsi atau langsung di pot? Langsung vote aja, Pan. Oke. Anissa mau milih yang mana? Baju dan celana hitam. Baju, si pertama ya. Kalau Aldimas? Kayaknya boleh tuh. Baju batik, rok celana hitam, jilbab hitam. Aldimas opsi kedua ya. Biar sesuai Oh, tema. Ratna? Lebih cocok yang kayaknya yang kedua deh, Van. Lebih formal aja gitu. Kalau ini Widya? Sama yang kedua aja. Iya. Terus Panisa sendiri sebenarnya mau opsi ketiga sih. Berhubung karena opsi kedua banyak yang milih, jadi untuk dress code yang akan digunain besok tuh baju batik, rok atau celana hitam sama. Nah, untuk dress code sendiri karena banyak yang milih opsi kedua, jadi dress code yang akan dipakai untuk besok itu baju batik, rok atau celana hitam, sama jilbab hitam, khusus yang perempuan ya. Terus udah dress code ini, kita juga nentuin dress code untuk apa tuh? Nama saat Zoom. Dress code ini, apa sih ngomongnya? Dress code nama ya. Nama di Zoom. Untuk ini ada yang mau ngajuin? Atau ada pendapat? Anissa ada pendapat nggak? Nggak ada, Pan. Widya? Nama, NPM. Nama, Terus kalau misalnya NPM sama? kalau misalnya tadi kan mau yang perempuan atau laki-laki tadi itu kan? Ya. Kalau perempuan PL, kalau cowok LK. Oh, PL atau LK? Bismillah. Terus ada lagi yang mau ngajuin? Alimas nih mau ngajuin nggak? Sama Widya aja. Apa? Setuju kayak Widya. Oke, Ratna? Kalau menurut Ratna mungkin nama, NPM sama kelasnya dari kelas A, B, atau C, dan seterusnya. Asal kelas berarti kan? Asal kelas. Habis nggak mau lagi ngajuin? Langsung pot berarti ya? Anissa mau milih yang mana? Opsi pertama.
Ratna? Opsi kedua dong, kan Dua. pendapat Ratna. Ratna yang ngajuin kan? Aldimas? Opsi kedua. Aldimas, terus Widya mau milih yang mana? Sama. Sama. Dia, terus Vanessa sendiri kayaknya milih yang kedua aja deh. Jadi dress code untuk nama di Zoom besok yang kedua ya, yaitu nama, NPM, sama asal kelas. Ini tadi opsi kedua. Nah, mungkin ini nih yang udah kita tentuin. Dari teman-teman sekalian mau ada lagi yang dibahas atau didiskusikan nggak? Atau mau majuin pendapat lain? Atau udah cukup ini? Ratna rasa cukup aja Devan, kayaknya semuanya udah dibahas. Yang lain gimana? Udah ngerasa cukup? Udah, Van. Ya, cukup. Cukup. Oke, kalau udah cukup, Panisa bacain lagi ya untuk hasil dari rapat kita kali ini, yaitu rapat persiapan event peringatan Hari Lahir Pancasila. Untuk tema yang kita pilih itu antara lain adalah generasi milenial pembangkit nilai Pancasila. Bukan yang kita pilih. Terus untuk waktu pelaksanaannya disepakati yaitu besok 1 Juni 2020 pada pukul 8 sampai dengan selesai. Untuk waktu pelaksanaannya itu via Zoom ya. Terus partisipan eventnya itu adalah mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Unip. Ya ini tadi jurusan S1 Akuntansi Unipnya yang angkatan kita atau ada juga cutting? Angkatan kita aja. Angkatan kita, berarti ditambahin ya 2020. Untuk petugas sendiri dari hasil diskusi, untuk moderatornya itu adalah saya sendiri, yaitu Vanessa. Terus untuk pemateri ataupun yang menyampaikan itu adalah Ratna Wijayanti. Terus ada pembaca doa yaitu Aldi Masyaputra. Untuk yang keempat PJ pamflet dan link Zoom itu adalah Widya Dwi Syaputri. Sama PJ kuis atau penanggung jawab kuis dan dokumentasi itu adalah Anissa Kurata Ayu. Terus untuk dress code yang bakal dipakai gitu adalah baju batik, rok atau celana hitam, sama jilbab hitam khusus yang perempuan. Terus untuk dress code atau nama di Zoom itu kita sepakat tadi yang opsi kedua ya, yang nama, NPM, sama asal kelas. Nah, mungkin inilah ya hasil rapat kita untuk pertemuan kali ini. Dan semoga event yang akan kita laksanakan atau akan kita selenggarakan besok itu bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, dan diharapkan juga untuk para petugas dan juga penanggung jawabnya itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan
berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat merasakan nikmat, kesempatan, dan juga kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar Five Squad pada malam hari ini. Teman-teman yang berbahagia, adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab dan diskusi, yang kelima itu adalah closing statement dari pemateri, yang keenam kuis antar peserta Zoom, dan yang ketujuh adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara webinar Five Squad dengan tema Generasi Milenial Pembangkit Pancasila, maka marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh teman kita Aldimas Syaputra. Kepada Aldimas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kawan-kawan, sebelum kita untuk memasuki acara intinya, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkati dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim, akan saya pimpin, dimohon yang lainnya untuk menyesuaikan. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di link Zoom ini kami ini hendak menyelenggarakan acara webinar Generasi Milenial Pembangkit Pancasila dalam memperingati Hari Pancasila ini. Maka dari itu kami ingin memohon untuk meminta ridha dan izin-Mu ya Allah. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah ini semua hal nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami dan untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, itulah tadi doa yang sudah dibacakan dan sama-sama kita dengar. Dan harapannya semoga webinar yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik hingga akhir acara nanti. Kemudian memasuki acara yang ketiga, yakni acara inti kita pada malam hari ini, yaitu sesi penyampaian materi. Mungkin sebelum sesi ini dimulai, ada baiknya kita kenalan dulu sama pemateri kita yang sangat luar biasa, yakni Kak Ratna Wijayanti. Dia ini berasal dari Kabupaten Mukomuko dan alumni dari SMK Nusa Tama Padang. Halo Kak Ratna. Halo, Gimana nih kabarnya, Kak? alhamdulillah baik. Wah, kalau boleh tahu, selain kuliah, mungkin kesibukannya apa nih, Kak? Kayak hobi gitu. Mungkin kalau hobi sekarang lagi hobi merajut, Vanessa. Oh, luar biasa ya, Kak. Mungkin baiklah itu tadi perkenalan dengan pemateri kita. Mungkin kalau masih ada yang ingin lebih kenal, insya Allah bisa di lain kesempatan ya. Untuk selanjutnya adalah sesi yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari Kak Ratna. Saya harap teman-teman sekalian dapat mendengarkan dengan baik dan juga mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan. Serta jangan lupa siapkan pertanyaan karena akan ada door prize dan juga kuis di akhir nanti. Baiklah, kepada Kak Ratna dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih Vanessa udah memberikan kesempatan ini kepada saya. Saya merasa terhormat sekali dan merasa bangga atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan materi pada acara pada malam hari ini. Baiklah, tanpa perpanjang lagi, kita langsung aja masuk ke materinya. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui nih,
Apa sih tujuan dari kita memperingati hari lahir Pancasila ini? Tujuannya antara lain untuk mengingatkan bahwa penerapan butir-butir Pancasila dapat menjaga negeri dari tantangan zaman yang semakin lama akan semakin berubah, serta pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu, kita langsung masuk sesuai dengan tema kita adalah generasi milenial sebagai pembangkit Pancasila. Pancasila merupakan hasil dari suatu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno, serta selanjutnya mengenai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan finalnya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah jiwa besar para founding father, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita. Lalu, selain itu juga kita harus mengingat bahwa bangsa Indonesia dengan segenap potensi yang ada merupakan bangsa yang besar dan kaya, memiliki keuntungan demografi dengan posisi strategis di antara jalur-jalur distribusi dan jasa internasional, dan memiliki sumber daya hayati dan non-hayati yang melimpah serta diberkahi dengan sumber energi yang seakan tak ada habisnya. Tepatnya apabila dijuluki sebagai the winning region atau kawasan pemenang, karena negara ini memiliki segalanya. Kebesaran bangsa Indonesia dengan segala sumber dayanya itu sangat rentan menjadi negara yang hancur dan gagal, atau failed state, karena Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang memiliki perbedaan dari segala bidang, seperti naturally fragmented. Keanekaragaman, baik dari suku, agama, maupun golongan sangat mudah memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Lalu, berdasarkan pengalaman sejarah, dapat kita petik sebuah seperti dia menjadi kajian ataupun menjadi kita penilaian terhadap kehidupan kita di masa depan. Karena pada zaman dahulu pernah terjadi di Indonesia ini terjadi perpecahan yang tidak lama juga dilakukan oleh Papua yang ingin memisahkan dari Indonesia. Sehingga kita harus mampu sebagai generasi milenial untuk mempersatukan perbedaan yang ada dan menyetarakan adanya seperti pembangunan yang ketimpangan dan lain sebagainya. Lalu tentunya juga perpecahan di negara-negara itu, negara kita sendiri ini tidak kita inginkan terjadi negara yang kita cintai. Tanggung jawab yang terletak pada kita semua, terlebih pada bahu kita sebagai generasi muda yang hidup di zaman now, khususnya bagi generasi milenial. Generasi milenial atau generasi Y ini didasarkan pada teori William Strauss dan Neil Howe yang saat ini berumur antara 18 sampai 36 tahun, merupakan generasi di usia produktif, generasi yang akan memainkan peranan penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keunggulan generasi kita ini, generasi milenial adalah memiliki kreativitas tinggi, penuh percaya diri, serta terkoneksi antara satu sama lain. Namun, dikarenakan hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar. Sehingga diperlukanlah Pancasila itu untuk menjaga kehidupan kita agar tidak terjerumus pada jalan yang salah. Maka, dari itu pedoman Pancasila harus dipegang sebagai prinsip para generasi milenial seperti yang sudah saya bilang tadi, agar generasi milenial tidak mudah terpengaruh oleh radikalisme dan tindakan intoleran di tengah derasnya arus informasi yang beredar bebas di media sosial dan internet. Bagaimana seperti yang kita ketahui, kita dengan mudah untuk mengakses internet untuk mengetahui segala sesuatu yang kita inginkan, untuk mengetahui segala sesuatu yang kita mau, yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Itu sangat mudah untuk kita akses. Teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah gaya hidup dan pola pikir generasi milenial dengan menggunakan teknologi, media massa, internet, sasaran jelas yaitu seperti ketahanan ekonomi, pertahanan, keamanan, budaya, ideologi, lingkungan, politik, karakter, dan lain sebagainya. Seperti ideologi. Ideologi kita ini sangat ingin dipengaruhi oleh negara-negara luar, sehingga kita harus menjaga
dan mempertahankan ideologi negara kita. Sebagaimana seperti ada ideologi sosialisme yang mengatasnamakan kebebasan individu untuk melakukan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri. Itu merupakan menurut saya itu merupakan suatu kebebasan yang mustahil untuk dilakukan karena kita memiliki HAM atau hak asasi manusia. Karena semua manusia ini memiliki hak dan martabat yang sama sehingga kita harus menghormati dan menghargai antar sesama. Untuk membentengi diri dari kehancuran akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah berkembang secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah, berisikan pandangan hidup, karakter, nilai-nilai luhur bangsa, dan lain sebagainya. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu ialah semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan percaya diri atas kemampuan yang kita miliki. Pancasila harus dijadikan sebagai cara hidup seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara formal dengan tampilan kaku, tetapi yang terpenting ialah hakikat tetap terpeliharanya dan diamalkannya nilai-nilai Pancasila tersebut. Dalam melaksanakan langkah-langkah itu, diperlukan sinergitas lintas kelembagaan untuk bersama-sama mengaktualisasikan Pancasila melalui sistem dan dinamika kekinian. Lembaga-lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial, sehingga tidak ada indikasi perkembangan paham lain yang menyimpang dari paham Pancasila tersebut. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lalu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh Kak Ratna. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya terkait materi tersebut, boleh tuh dihidupkan mic-nya ataupun bisa juga diketik melalui kolom komentar. Ditunggu ya. Saya mau nanya, Pan. Dipersilakan untuk Aldi, Mas. Nah, seperti yang sudah Kakak Ratna jelaskan, itu kan ada bahwa peran generasi milenial ini sangat besar terhadap Pancasila dan juga bangsa. Namun, tentunya juga ada pihak lain yang memberikan pengaruh dan perannya masing-masing. Bisa Kakak jelaskan pihak-pihak mana saja yang juga berperan membangkitkan dan menjaga nilai Pancasila ini? Dan bagaimana koordinasi mereka dengan para generasi milenial dalam menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila? Baik Aldimas, aduh pertanyaannya keren banget ya, bisa berpikir sampai segitunya. Keren banget lah. Sekarang kakak coba jawab ya, walaupun mungkin pengetahuan kakak belum sepenuhnya luas, tapi kakak coba jawab dikit-dikit aja. Pihak-pihak yang memberikan pengaruh dan perannya masing-masing terhadap pelestarian Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu ada baik seperti pihak pemerintah yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek. Masyarakat umum juga ikut berpengaruh dalam pelestarian nilai-nilai Pancasila tersebut. Selain itu juga ada abdi negara, tenaga ahli sesuai profesi, dan tenaga-tenaga pendidik. Nah, lalu bagaimana koordinasi dengan mereka dengan para generasi milenial dalam menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila? Tadi kan ada berbagai pihak tuh yang ikut melestarikan dan memberikan andil dalam pelestarian nilai-nilai Pancasila. Yang paling menurut kakak ya, yang menurut untuk generasi milenial ini yang lebih mencolok itu seperti pihak-pihak tenaga pendidik ataupun kampus, karena mereka yang bertugas untuk memberikan doktrin atau memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan yang lebih luas mengapa kita perlu untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila.
Baik, mungkin menurut kakak cukup itu aja dulu ya. Kalau Baik. ada kakak-kakak yang lain bisa menambahkan, boleh juga. Bagaimana untuk Aldimas? Apakah sudah bisa dipahami jawaban dari Kak Ratna? Sudah. Terima kasih Kak Ratna. Iya, sama-sama. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih boleh ya? Oke, Widya dipersilakan untuk bertanya kepada Kak Ratna. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Ratna atas materi yang sudah Kakak jelaskan. Dan saya ingin bertanya nih Kak, generasi milenial ini kan identik dengan generasi muda seperti kami para mahasiswa. Kita tahu bahwasannya nilai Pancasila ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pertanyaan saya, dari kelima sila Pancasila ini, sila keberapa yang menunjukkan implementasi agar para mahasiswa itu bersemangat untuk berprestasi dan belajar di bangku perkuliahan dengan baik? Terima kasih. Baik Widya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang kakak coba jawab ya. Sila yang menunjukkan pengamalan agar mahasiswa itu bersemangat untuk berprestasi dan belajar di bangku perkuliahan dengan baik adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Mengapa? Jikalau kita mengamalkan sila tersebut, maka kita akan belajar dengan giat. Lalu kita dengan belajar dengan giat, lalu kita akan berprestasi yang akan membanggakan kampus kalian tersebut. Sebagaimana maksud dari sila ketiga ini adalah untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dari belajar dengan giat itu, kita juga mementingkan kepentingan pribadi dan juga kepentingan kampus kita yang akan mendapatkan reputasi semakin baik dan atas prestasi yang dicapai oleh para mahasiswanya. Sehingga jikalau para mahasiswa itu mengamalkan sila ketiga, maka mereka akan belajar dengan giat, tekun, teliti, sehingga mendapatkan prestasi yang akan membanggakan. Oke, cukup kakak rasa ya. Baiklah, kepada Widya, apakah sudah bisa dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Kak, terima kasih. Baiklah, teman-teman, karena mengingat waktu ya, maka kita cukupkan untuk sesi pertanyaannya. Dan sesi tanya jawab ini saya tutup. Jika mungkin nanti masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di webinar selanjutnya. Semoga dengan ada sesi tanya jawab ini dapat menambah pemahaman untuk kita semua. Dan acara selanjutnya adalah closing statement dari pemateri. Jadi kepada Kak Ratna dipersilakan untuk dapat menyampaikan penutup ataupun kesimpulan dari acara webinar kita pada malam hari ini. Pada Kak Ratna dipersilakan. Baik, terima kasih Vanessa. Jadi kita generasi milenial harus berada di depan, memegang obor untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga masa depan pendidikan dan nasib generasi penerus bangsa ke depan tidak berada di jalan yang salah. Serta kita sebagai generasi milenial yang bertugas untuk menentukan masa depan bangsa, maka dari itu kita harus bangkit dari ketermalasan untuk membangun negara yang sesuai dengan dasar negara yang telah ditentukan serta berasal dari nilai-nilai luhur bangsa. Ingatlah bahwa kita adalah bangsa yang besar, kaya, dan memiliki segalanya. Bangkitlah generasi milenial dan majukanlah bangsa, jangan hanya dapat mengkritik, tetapi berikanlah bukti yang apik. Buktikan pula bahwa Anda bukan generasi yang hanya bersembunyi dalam smartphone Anda. Mari jaga, rawat, dan pelihara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Cukup. Baiklah, syukron jasakillah khairan kepada Kak Ratna atas closing statement-nya. Semoga apa yang telah disampaikan dari awal sampai akhir dapat diterima dan diamalkan nantinya oleh kita semua. Baiklah, mungkin itu saja untuk acara inti kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dan memperhatikan sejak awal. Memasuki acara yang ke-6, yaitu kuis antar peserta Zoom.
Jadi, pada sesi ini, setiap peserta Zoom dimohon untuk dapat mengikuti kuis yang telah disiapkan oleh panitia. Dan kepada PJ Kuis, yaitu Kak Anissa, mungkin boleh nanti untuk membantu dalam memandu acara kuisnya. Kepada Kak Anissa, dipersilakan. Ya, baiklah. Di sesi kali ini kita akan memasuki sesi kuis. Dalam sesi kuis ini, kita akan menggunakan Kahoot. Silakan peserta masuk ke Google Chrome, lalu search Kahoot, lalu masukkan kode yang ada di layar, lalu tulis nickname Anda. Baiklah, silakan masukkan PIN. Kemudian tulis nickname Anda. Baiklah, saya rasa cukup. Kita akan memasuki sesi pertanyaan. Nanti akan ada pertanyaan dan silakan pilih mana jawaban yang paling tepat. Baiklah, kita mulai. Hari lahir Pancasila diperingati pada. Silakan pilih jawaban yang tepat. Baiklah, skor tertinggi akuntansi tangguh. Next question. Padi dan kapas adalah lambang sila Pancasila yang siap-siap. Next question. Yang bukan merupakan tokoh perumusan Pancasila adalah Baiklah, next question. Tokoh tersebut merupakan perumus Pancasila sekaligus Presiden Indonesia yang
Next question. Arti kata Pancasila adalah Next question. Rumusan Pancasila diajukan pada sidang Baiklah, next question. Musyawarah dan mufakat dalam diskusi adalah pengalaman Pancasila ke Baiklah, next question. Silakan pilih benar atau salah. Pancasila disahkan pada 17 Agustus 1945. Benar atau salah? Next question. Sila pertama Pancasila adalah sila yang sempat mengalami perubahan. Benar atau salah? Selanjutnya. Fatmawati adalah istri dari salah satu tokoh perumus Pancasila, yakni Muhammad Yamin. Benar atau salah? Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah Anda telah mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Benar atau salah? Untuk yang ketiga, kelas C, kedua akuntansi Teguh. Yang pertama, skor tertinggi yaitu Baron. Selamat kepada Baron. Anda mendapatkan door prize dalam kuis ini. Dapat mobil lah. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, mungkin itulah tadi sesi kuis antar peserta. Selamat kepada para peserta yang telah berhasil meraih 3 besar. Dan nantinya kami akan menghubungi untuk dapat memberikan hadiah bagi pemenang tersebut. Kemudian memasuki acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator yang mewakili panitia meminta maaf jika terdapat kesalahan selama webinar ini berlangsung. Apabila ada kata-kata yang menyinggung ataupun kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kami meminta maaf. Dan kepada Tuhan kami memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.